Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ai Lutfi Hidayat SEME. Saya dari Prodi Akuntansi. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai materi kewirausahaan pada pertemuan 8, yaitu menentukan ide usaha dan memilih cara untuk memulai usaha. Menentukan ide usaha. Ada dua pertanyaan untuk menentukan ide usaha. Yang pertama, apa saja permasalahan yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda? Nah, setiap permasalahan-permasalahan yang ada di tempat tinggal Anda yang menjadikan sebuah peluang, itu harus dicatat. Sehingga kita tidak lupa akan ide usaha yang muncul atau akan ditekunin oleh rekan-rekan semuanya. Yang kedua, yaitu apa saja ide Anda untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Nah, ini bagaimana sih menentukan solusinya? Bagaimana dari permasalahan-permasalahan yang telah dicatat tadi menjadikan sebagai peluang usaha, kemudian solusinya itu apa dari permasalahan tersebut? Nah, itu akan menjadikan sebuah ide dalam bidang kewirausahaan. 5 sumber inspirasi yang bisa menjadi acuan. Yang pertama, melakukan riset. Melakukan riset produk ini yaitu sesuatu yang perlu dilakukan untuk memastikan produk atau bisnis yang akan kita luncurkan akan mendapatkan tempat di pasaran, atau kita browsing, kita mencari produk, kita meriset produk, apakah produk ini laku di pasaran atau tidak. Yang kedua, konsep ATM. ATM itu apa? ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Yang sekarang ini lagi viral tuh apa nih? Makanan lagi viral ini apa? Baju lagi viral ini apa? Atau semua bisnis yang lagi viral ini apa? Nah, itu kita harus mengamati itu semua. Kemudian kita bisa menirunya. Tetapi jangan plek-plekan semuanya ditiru, tetapi harus ada modifikasinya. Kemudian yang ketiga, mempelajari dan menganalisa masalah yang dikeluhkan oleh orang lain. Nah, biasanya kan banyak orang tuh, apalagi rekan-rekan semua kan mahasiswa, biasanya curhat antara satu dengan yang lainnya di dalam satu kelas. Nah, biasanya ada permasalahan-permasalahan, kecuali masalah percintaan ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu acuan untuk peluang menjadi ide usaha. Kemudian yang keempat, yaitu masukan-masukan dari orang lain. Apa saja sih masukannya dari orang lain ketika kita menanyakan tentang bisnis, ketika kita akan menanyakan mengenai usaha yang akan kita jalankan, yang kira-kiranya laku, long lasting gitu kan. Nah, itu masukan-masukannya itu semuanya dicatat. Nah, kemudian yang kelima, yaitu dari memperhatikan tren yang sedang berkembang. Yang tadi ya, yang diamati. Nah, ini perhatikan nih tren yang sedang berkembang ini, yang lagi viral ini apa. Misalnya street boba, sekarang kan lagi banyak tuh street boba. Kemudian franchise. Nah, itu sebagai salah satu pilihan-pilihan menjadi seorang wirausaha, menjadi acuan untuk berwirausaha. Kemudian selanjutnya yaitu tahapan strategis memulai usaha. Yang pertama, tahapannya itu apa sih yang ya harus menentukan ide usaha. Ide usahanya apa aja ya, apa saja yang menjadikan peluang usaha buat kita semua. Kemudian ide usaha itu diapakan? Ya, ide usaha itu dicatat terlebih dahulu. Nah, kemudian kita seleksi dari semua yang telah dicatat tersebut, seleksi mana yang kira-kira menurut kita menarik, menurut kita sesuai dengan hobi kita. Nah, kemudian yang kedua, menganalisa jenis usaha. Kemudian setelah dipilih ide-ide usaha tersebut, kita analisa jenis usahanya bagaimana, keuangannya bagaimana. Nah, kita harus menganalisa jenis usaha tersebut. Kemudian yang ketiga, ciptakan visi dan misi usaha. Ini penting. Sebagian besar untuk pengusaha pemula, biasanya visi dan misi usahanya itu tidak ada.
atau tidak dipikirkan? Nah, ini harus sangat dipikirkan. Karena kenapa? Karena ini sangat penting, akan menentukan langkah-langkah ke depannya itu apa saja. Jadi visi dan misi usaha ini harus ada. Kemudian siapkan modal. Nah, kalau misalnya kita punya uang berlebih, ya kita nabung. Kemudian untuk menjadikan modal usaha, ya siapkan modal tersebut. Atau kalau misalnya kita pengen usaha tetapi tidak mempunyai modal, ya bisa dimulai dengan reseller terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, hemat pengeluaran. Ya, untuk pengeluaran-pengeluaran nggak penting ke depannya ini perlulah dihemat terlebih dahulu gitu kan. Karena kenapa? Karena ini untuk menyiapkan modal, dan ketika usahanya sudah jalan, tidak habis modal kelebihan atau keuntungan atau keuntungan yang telah kita peroleh dengan pengeluaran-pengeluaran yang sudah ada, yang tidak perlu maksudnya. Kemudian 6, mulailah mewujudkan usaha tadi yang telah kita pilih, kemudian kita udah dianalisa, visi dan misinya udah ditentukan, kemudian modalnya juga sudah disiapkan, mulailah mewujudkannya, action. Yang ketujuh, selalu belajar. Nah, ini selalu belajar ini sangat penting bagi seorang wirausaha. Karena kenapa? Karena wirausaha ini nggak statis, nggak di situ-situ aja, tetapi selalu berkembang. Jadi harus belajar ketika ada perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam dunia wirausaha. Kemudian yang ke-8, hadapi hambatan dan kegagalan. Nah, ini harus siap. Bagaimana sih kita menghadapi hambatannya atau menghadapi kemungkinan kegagalan yang akan terjadi. Nah, ini harus direncanakan juga di dalam perencanaan usaha. Kemudian yang ke-9, perluas networking. Nah, ini sangat penting ya. Biasanya networking ini akan terbentuk dengan sendirinya ketika kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang baru. Nah, perluaslah networking kita, kemudian pemikiran-pemikiran kita harus diperluas lagi supaya apa? Supaya usaha kita akan berkembang. Nah, 10, lakukan promosi. Ini sangat penting. Promosinya mulai dari yang door to door, online, semuanya bisa dilakukan. Promosi-promosi apa saja. Dan yang ke-11, legalkan bisnis atau legalkan usaha. Nah, ini sangat penting. Karena kenapa? Karena sebagian besar usaha-usaha yang baru ini tidak memikirkan bagaimana caranya melegalkan usaha. Bagaimana melegalkan logo yang ada di dalam usaha kita. Atau melegalkan surat-surat semuanya sehingga semuanya bisa lengkap, persuratannya, kemudian perizinannya dan lain sebagainya. Itu harus dipertimbangkan dan harus dipikirkan dari awal mulai kita usaha. Terima kasih. Baik, untuk pertemuan ke-8 kali ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.